meningkatkan hasil panen, ya, siap untung berkali-kali lipat. Nah, di sini yang dari awal tadi saya sebutkan bahwa dengan adanya subsidi pupuk kimia yang akan dikurangi oleh pemerintah, otomatis akan berpengaruh terhadap biaya produksi para petani. Ya, makanya di sini kita harus mencari solusi bagaimana caranya meningkatkan hasil panen, ya, tapi dengan biaya produksi yang rendah, ya. Baik, berikutnya. Semua kita tahu, ya, Indonesia adalah negara agraris, ya, di mana selama ini dikenal sebagai negara yang produksi pertaniannya cukup besar, ya, di mana banyak masyarakat Indonesia itu yang masih berprofesi sebagai petani, ya, sebagai peternak, ya, sebagai petambak, ya, itu menjadi satu mata pencaharian, ya, yang utama buat mereka. Nah, ini yang harus kita siasati adalah semakin majunya dan berkembangnya teknologi sekarang ini, ya, jumlah penduduknya juga meningkat. Nah, itu akan mengakibatkan lahan pertanian kita tuh akan semakin kecil. Nah, semakin kecilnya lahan pertanian kita, nah ini akan menjadi kendala, ya, buat petani-petani di Indonesia. Nah, sehingga lahan-lahan pertaniannya ini tidak bisa optimal kembali dari sisi luas, ya. Nah, tetapi bagaimana caranya dengan luasan pertanian yang terbatas ini kita bisa meningkatkan hasil produksinya, ya. Jadi kita tidak berpikir lagi bagaimana cara memperluas lahan pertanian, tapi bagaimana cara meningkatkan produksi di lahan pertanian kita yang terbatas, ya. Oke, berikutnya. Nah, ini faktanya, Pak, ya. Nah, namun seringkali juga kita jumpai pertanian yang digarap oleh petani Indonesia itu rata-rata tidak maksimal, tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ya, nah ini juga banyak, ya, petani-petani yang bermimpi dia pengen panen besar, panen raya, gitu ya, dengan hasil yang maksimal, tapi kenyataannya di tengah-tengah budidaya itu mereka terserang hama penyakit, ya, belum lagi dari sisi pertumbuhan yang tidak optimal, ya. Nah, ini impian untuk bisa bersuasembada pangan pun terus mundur, ya, karena banyak petani yang kesulitan untuk meningkatkan hasil pertanian. Tambah lagi gagal panen, ya, sehingga petani merugi bahkan sampai jutaan rupiah. Nah, ini yang harus kita siasati kembali, harus kita mencari solusinya sama-sama. Nah, kita harus juga berbagi informasi dan berbagi ilmu, ya, dengan sahabat-sahabat tani yang lain. Karena banyak juga, Pak, ditemui di lapangan. Petani-petani itu kadang-kadang suka pelit ilmu, ya. Mereka itu nggak mau berbagi bersama kawannya sendiri. Nah, ini yang menjadi kendala juga, sosialisasi dari informasi-informasi mengenai bagaimana cara meningkatkan pertanian menjadi lebih baik hasilnya, supaya tidak merugi dan lainnya. Kadang-kadang petani pengennya ya hanya lahan dia saja yang baik, gitu, tidak peduli dengan lahan yang lain. Padahal kalau yang lainnya juga baik, lahan petani tersebut juga akan lebih baik lagi sebetulnya. Kenapa? Karena kendala tadi, ya, hama, penyakit dan lainnya itu juga tidak akan menular ke lahan-lahan tangga dan lainnya. Oke, berikutnya. Nah, di sini ada langkah untuk meningkatkan hasil panen, ya. Nah, satu yang paling utama adalah melakukan pengolahan tanah yang tepat, baik itu sebelum penanaman hingga setelah panen. Nah, ini sangat penting, Pak, melakukan pengolahan tanah, karena kenapa? Tanah di kita itu sebetulnya tanah yang sangat subur, ya. Tapi kenapa hasilnya tidak optimal? Nah, karena penggunaan pupuk-pupuk kimia yang sudah berpuluh-puluh tahun, ya. Sehingga tanah kita menjadi keras karena pupuk-pupuk itu banyak meresidu di dalam tanah, ya. Yang tadinya dulu lahan kita gembur, ya, sekarang di sawah itu menjadi tanah yang tandus dan keras. Nah, ini harus dilakukan pengolahan tanah supaya tanah itu menjadi sehat kembali, baik secara mekanik, ya, baik secara biologi, ya, maupun baik secara kimia. Itu harus kita olah tanah tersebut.
Nah, kemudian kita melakukan pengairan dengan teratur dan merata. Ya. Nah, sekarang pemerintah sudah banyak bikin embung-embung atau penampungan-penampungan air hujan, juga memberikan jalur-jalur yang namanya irigasi, ya, perbaikan sungai, ya, dan lainnya. Itu sudah tujuannya untuk apa? Untuk melakukan pengairan terhadap area-area lahan pertanian agar teratur dan merata. Ya. Nah, kemudian memilih bibit tanaman yang unggul. Ini penting. Ya. Jangan asal kita menanami bibit-bibit yang kira-kira akan menjadi resiko terhadap gagal panen. Nah, contohnya yang seharusnya ya itu ada namanya bibit hibrida. Yang seharusnya dia hanya tanam sekali. Nah, karena petani ini tidak punya uang untuk membeli lagi, sehingga hasil panen itu dijadikan bibit lagi. Nah, ini yang akan menjadi pertumbuhannya tidak menjadi optimal. Ya, kan sayang. Kita pakai biaya, waktu, tenaga sama, tapi hasil panen yang tidak optimal. Nah, ini kita akan jadi buang-buang waktu juga, buang tenaga dan buang biaya. Nah, yang keempat adalah kita rutin melakukan pemupukan dan pastikan pupuk telah menyerap hingga akar tanaman. Karena tujuan pemupukan di tanah adalah menuju ke akar. Dan pastikan juga pupuknya ini adalah pupuk yang sesuai terhadap tanaman itu sendiri. Ya, nah sehingga kita tidak mubazir terhadap pemupukan, ya, tidak berlebih atau tidak kekurangan juga. Ini juga harus pasti tepat waktu, ya kan? Nah, ini juga tepat dosis, ya. Nah, juga harus tepat aplikasinya. Ya. Oke, berikutnya tidak lupa melakukan pemberantasan hama dan virus yang mungkin menyerang tanaman. Ya. Nah, ini juga penting untuk membasmi hama dan virus. Nah, kenapa? Karena dengan adanya ketidakseimbangan ekosistem ini, sehingga banyak hama-hama yang muncul. Ya. Virus-virus muncul akibat apa? Akibat penggunaan bahan-bahan atau pupuk-pupuk organik yang tidak kita sterilkan dulu, yang tidak kita fermentasi dulu. Nah, sehingga dari kandang langsung digunakan di lahan kita. Nah, itu akan menimbulkan virus-virus yang akan merusak tanaman kita. Nah, bagaimana caranya? Ini kita bisa menggunakan pestisida ya atau fungisida ya. Nah, lainnya itu boleh ya menggunakan tapi dengan batasan tertentu. Nah, ini pun harus diimbangi dengan penggunaan pupuk hayati. Kenapa? Karena dalam pupuk hayati itu bisa mengurai namanya residu-residu pestisida sehingga tidak merusak ke dalam tanaman. Jadi dia hanya di luar, melindungi di luar tanaman saja, tapi tidak merusak ke dalam tanaman maupun ke tanah tempat kita budidaya. Maksudnya pengolahan yang tepat setelah panen. Ya, baik itu hasil panen, ya, bagian yang tidak diambil, hingga tanah yang sebelum menjadi media tanam. Nah, ini juga sangat penting karena pengolahan yang tepat setelah panen itu akan berdampak terhadap tanaman berikutnya pada saat kita akan tanam kembali. Ya, jadi panen itu tidak semuanya hasilnya akan mulus. Ya, pasti ada hasil-hasil yang kurang baik. Ya, ada hasil-hasil yang tidak optimal. Nah, oleh karena itu ini harus kita maksudnya harus kita perbaiki ya dari sisi penyimpanannya, tempat penampungannya ya, jangan disatukan. Nah, ini harus dipisah. Nah, sehingga kita bisa memanfaatkan masing-masing hasil panen itu untuk tujuan-tujuan yang lebih baik ke depannya. Berikutnya. Nah, ini tantangan ya. Tantangan petani saat ini adalah satu ya. Produksi pertanian sangat tergantung pada pupuk kimia. Ya, petani sekarang ini kalau tidak ada pupuk kimia mereka tidak akan bertanam. Ya, tidak akan bertani, ya, tidak akan melakukan penanaman ya, karena mereka khawatir akan terjadi gagal panen. Nah, ini ketergantungan petani terhadap pupuk kimia ini sekarang cukup tinggi ya. Padahal dulu ya pada saat adanya pupuk kimia ini petani pun tidak ada yang mau pakai. Nah, kenapa sekarang menjadi ketergantungan? Ya. Nah, karena kita sudah banyak dimanjakan dengan pupuk kimia. Ya, instan dalam artian
Jadi hanya dengan menggunakan menyebarkan pupuk, kemudian ditunggu hasilnya pertumbuhan. Ya, kalau melihat daunnya kuning, kadang-kadang kasih urea, ya, kelihatan hijau, kurang hijau lagi, tambah lagi urea. Nah itu ya. Jadi petani-petani masih sangat tergantung terhadap pupuk kimia. Ya, padahal dari dulu ya petani-petani kita, orang tua kita itu tanpa kimia pun pertaniannya masih tetap baik ya karena penggunaan pupuk-pupuk organik ya terus ketersediaannya hayati di dalam tanah ekosistem yang masih terjaga nah itu yang akan membuat lahan pertanian maupun tanaman kita menjadi subur. Nah sekarang kok kenapa makin lama makin menurun ya ya karena tadi penggunaan pupuk kimia yang terlalu berlebih. Nah, sehingga ini yang mengakibatkan tanah jadi keras ya sehingga pertumbuhan akar tanaman tidak menjadi optimal sehingga pertumbuhannya tidak maksimal juga ya. Oke. Harga pupuk ya sekarang terus naik sedangkan subsidi terus dikurangi. Nah, ini bagaimana petani bisa mengatasi hal ini ya. Nah, sehingga kita ini orientasinya adalah bagaimana caranya untuk meningkatkan hasil panen ya dengan biaya yang minim. Nah, itu yang harus kita hadapi sekarang. Nah, ini pasokan pupuk sering tersendat. Ya, di beberapa daerah ini sering mengalami seperti ini. Ya, karena masalah transportasi, ya, karena masalah juga memang supply-nya ke daerah tersebut juga tidak sesuai dengan yang sebelumnya. Ya, yang biasanya masuk 100 ton, ini hanya masuk setengahnya. Ya. Nah, sehingga itu diserap oleh daerah-daerah lain yang memang dosis kimianya menjadi bertambah. Yang biasanya menggunakan 100 kilo, 200 kilo, sekarang menjadi 400 kilo, 500 kilo. Nah, sehingga untuk tersebarnya ke beberapa daerah yang lain, nah ini menjadi tersendat. Ya. Nah, apa yang diharapkan petani sekarang? Ya, jujur, pasti petani ingin biaya bertani itu lebih murah. Ya. Nah, dan hasil panennya itu harus meningkat. Nah, bagaimana caranya? Ayo kita sama-sama di sini kita bahas, di sini kita cari jalan keluarnya, bagaimana supaya petani ini bisa untung ya dan bisa selain untung juga bisa sejahtera hidupnya. Ya, berikutnya Pak Angga. Kita tahu selama ini ada jenis-jenis pupuk ya. Ini hanya sekilas pengenalan saja ya. Ya, jadi supaya tahu membedakan mana itu pupuk kimia, mana itu pupuk organik, mana itu pupuk hayati. Ya. Nah, di sini yang dinamakan pupuk-pupuk kimia atau pupuk anorganik ya. Itu pupuk-pupuk yang diproduksi secara massal ya melalui industri dan tersedia secara langsung untuk tanaman ya. Nah, contohnya urea ya. Ini menghasilkan nitrogen, TSP ya, terus ZA ya, terus SP36, NPK sama ini yang ada beredar di lahan-lahan pertanian kita dan ini yang sudah banyak sekali digunakan oleh para petani-petani kita ya. Tapi apa hasil yang didapat? Apakah dari tahun ke tahun hasilnya meningkat ataukah malah jadi menurun ya. Nah, ini yang ironis ya. Yang meningkat itu bukannya hasil pertanian, tapi yang meningkat itu adalah volume penggunaan pupuknya. Nah, ini kan sangat ironis sekali ya. Jadi tujuan dari penggunaan pupuk kimia ini itu apa? Ya. Tujuannya itu untuk meningkatkan hasil produksi pertanian, bukan meningkatkan volume penggunaan pupuk kimia. Yang terjadi sekarang adalah peningkatan penggunaan pupuk kimia, tapi hasil panennya malah menurun. Ya, nah ini berbanding terbalik dengan tujuan terdahulu. Ya, kenapa hal itu bisa terjadi? Nanti kita bahas. Ya, cuman di sini ada kita kenalkan dulu pupuk namanya pupuk organik. Ya, nah pupuk organik ini salah satunya itu adalah pupuk kompos, pupuk kandang. Ya, cukup itu yang dinamakan pupuk organik. Kenapa? Karena bahan dasarnya dari makhluk hidup. Ya, bahan dasarnya dari makhluk hidup. Nah, sehingga itu dari kompos dari tanaman, pupuk kandang dari kotoran ternak dan lain sebagainya. Bahkan bisa juga dipadukan keduanya. Nah, sebetulnya satu lagi adalah golongan pupuk hayati. Ya.
Nah, pupuk hayati ini adalah pupuk yang mengandung mikroorganisme tanah. Ya, ini adalah bakteri yang bisa untuk menyuburkan tanaman. Ya, dia akan menghasilkan enzim, dia akan menghasilkan unsur hara secara alami. Ya, nah sehingga tanaman bisa mendapatkan kebutuhan-kebutuhan nitrogen, fosfat dan kalium itu secara alami. Ya, memang melalui proses-proses, ya, tidak instan seperti kimia. Tapi yang namanya instan ini pasti tidak akan ada manfaat yang baik dalam jangka panjangnya. Nah, ini yang harus kita siasati bagaimana caranya. Ya, oke, berikutnya. Nah, dengan menggunakan pupuk kimia, 100% kita menggunakan pupuk kimia, tidak 100%-nya itu terserap oleh tanaman. Ya, yang terserap hanya 30%-nya saja. Kemana yang lainnya? Ada yang menguap ke udara, ada yang tercuci pada saat hujan, ya, ada juga yang terresidu di dalam tanah. Ya, artinya ini akan tertinggal di dalam tanah, tidak bisa diserap oleh tanaman. Nah, kenapa tidak bisa diserap oleh tanaman? Ada beberapa faktor. Ya, contohnya tingkat keasaman tanah yang masih rendah, ya. Dia masih asam, yang di bawah 6, ya. Nah, sehingga apa? Sehingga akar tanaman tidak bisa menyerap secara maksimal. Nah, sehingga menjadi teresidu di dalam tanah. Oke, berikutnya. Nah, kerusakan tanah juga akibat bahan kimia itu juga sangat berdampak besar. Ya, nah dengan penggunaan pupuk dan pestisida yang cukup tinggi itu juga akan merusak tanaman bahkan juga ke lahan pertanian kita. Ya, nah dari beberapa pupuk yang kimia terus menerus, nah ini akan berdampak negatif ya terhadap kondisi tanah. Oke, berikutnya apa enggak? Nah, yang diharapkan petani itu apa? Ya, satu, tanah pasti pengen yang tanah yang subur, ya. Nah, hasil panen yang meningkat. Nah, terus harganya yang murah, ya. Biaya bertani itu yang murah. Jadi biaya operasional itu yang murah, ya. Modal yang serendah-rendahnya. Nah, ya ini semua petani pasti pengennya seperti ini, tapi tidak mudah, ya. Tidak mudah untuk petani itu dan tidak semua petani itu bisa memahami hal ini. Ya, hanya dia mau tanahnya aja subur, hasil panennya meningkat, murah, gitu ya. Nah, tapi pada saat kita memberi penjelasan, pada saat kita memberi tahu bagaimana caranya seperti itu mereka lebih mendengar apa kata yang dia lakukan oleh orang tua, ya, bahkan oleh keluarga-keluarganya terdahulu bahwa mengolah tanah ya seperti ini, ya udah seperti ini, gitu. Ya, dengan menaburkan kimia, dengan menggunakannya udah cukup, ya. Nah, padahal di sini untuk mengolah tanah itu adalah banyak cara, ya. Nah, ada yang rumit, ada juga yang sederhana. Nah, sekarang kita bicara yang sederhana saja, ya. Jadi tanah subur, hasil panen meningkat, murah, itu yang diharapkan petani. Nah, di sini kita ada solusinya untuk mengatasi hal itu. Berikutnya apa enggak? Kita punya K-Biobos, ya. Nah, K-Biobos adalah sekumpulan bakteri yang telah dikulturkan secara higienis, ya. Artinya higienis di sini adalah tidak ada campuran dari bahan kimia, tidak ada campuran dari kotoran hewan maupun lainnya, ya, sehingga aman untuk digunakan. Ini mengandung bakteri yang dapat menangkap N di udara, dapat merubah nitrit menjadi nitrat, ya, menguraikan fosfat dan kalium, sehingga tidak lagi perlu pupuk anorganik dan organik secara berlebih, ya. Jadi penggunaan pupuk organik dan organik secara berlebih, ya. Nah, inilah jadi keseimbangan antara kimia, organik dan hayati ini harus tetap ada, gitu ya. Oke, berikutnya. Apa sih keunggulan dari K-Biobos ini? Ya, satu, bentuk cair, sehingga mudah dan cepat diserap oleh tanah. Tidak perlu dicampur oleh bahan-bahan yang lain. Cukup campur dengan air, perbanyak jumlahnya dengan air, sehingga ini bisa
kita siramkan langsung ke lahan pertanian kita. Ya. Nah, kemudian hasil panen meningkat 20-50% dari kondisi awal. Nah, kalau pengalaman yang sudah ada di lapangan mungkin nanti bisa dijelaskan oleh rekan-rekan yang lain yang ada testimoni-testimoni, itu hasilnya bisa lebih dari 50%. Ya. Nah, tapi kita tidak boleh mendahului upaya kehendaknya sehingga kita bisa meningkatkan hasil panen 20-50% saja, walaupun kenyataan di lapangannya bisa lebih. Ya. Nah, menguraikan residu pestisida di dalam tanah. Ini yang sangat penting. Ya. Produk-produk kita itu kebanyakan gagal ekspor. Ya. Kenapa? Karena pada saat diuji lab itu masih ada residu-residu pestisida maupun residu-residu kimia di dalam produk pertaniannya. Ini yang mengakibatkan kita kadang-kadang kualitas ekspornya itu menjadi kurang. Ya. Nah, sehingga banyak sekali kita dirugikan ya dengan kendala-kendala seperti ini. Yang harusnya petani itu harus mendapatkan penghasilan yang besar karena harga ekspor itu lebih mahal. Nah, tapi karena adanya residu kimia di dalam produknya sehingga ditolak oleh eksportir. Nah, kemudian tidak ada efek samping yang merugikan ya. Bapak Roni, mohon maaf, boleh di-unmute-kan terlebih dahulu, Bapak? Halo, Pak Roni. Mohon maaf, suaranya ditolong di-unmute-kan terlebih dahulu, Pak. Oke. Ya. Untuk yang lainnya, mikrofonnya di-mute ya, biar lebih kondusif ya. Oke, silakan, Pak Roni. Ya, Lanjut. nah, menguraikan residu pestisida di dalam tanah. Nah, ini tadi ya, ini yang menjadi kendala bahwa produk-produk pertanian kita itu tidak semuanya atau tidak maksimal bisa diserap oleh eksportir-eksportir di luar negeri. Nah, kenapa? Karena residu-residu pestisida, residu-residu kimia itu masih besar terkandung di dalam produk pertaniannya. Ya. Nah, dia tidak ada efek samping yang merugikan. Nah, kenapa tidak ada efek samping? Karena kita tidak ada campuran bahan kimia maupun bahan-bahan yang bersifat limbah atau kotoran dari hewan, ya, sehingga aman dan tidak merugikan, baik itu untuk makhluk hidup maupun bagi lingkungannya. Dapat digunakan untuk semua jenis tanaman, baik pertanian, perkebunan, ya, kehutanan, perikanan, dan peternakan. Sehingga tidak ada lagi pertanyaan yang menanyakan bahwa Pak ini bisa nggak untuk tanaman A, untuk tanaman B, untuk tanaman C, ya. Seluruh tanaman yang penting itu medianya tanah, ya, medianya air, ya, itu bisa menggunakan Caring Biobos, ya. Nah, tidak ada lagi pertanyaan, Pak ini bisa untuk perkebunan kah? Bisakah untuk pertanian? Bisakah untuk tanaman hutan atau perikanan, peternakan? Seluruhnya bisa. Jadi untuk seluruh makhluk hidup dan lingkungan, ya. Jadi seluruh makhluk hidup artinya adalah makhluk yang bernyawa, ya. Itu yang tumbuh, ya, dan berkembang biak itu bisa. Oke. Nah, dapat digunakan pada berbagai jenis lahan, ya. Baik itu lahan gambut, ya, lahan berpasir, ya, apalagi tanah yang gembur, ya, di pegunungan, ya, di pesisir pantai, itu bisa. Oke, berikutnya. Nah, tadi dijelaskan penggunaan pupuk kimia yang jangan berlebih, ya. Nah, mengapa, ya, pupuk kimia dikurangi saat menggunakan Caring Biobos, ya. Nah, inilah keunggulan-keunggulan kenapa kita menggunakan Biobos ini. Satu, kita bisa mengurangi penggunaan pupuk kimia. Itu yang terpenting, ya. Kenapa? Karena kasihan juga rekan-rekan tani kita yang tidak kebagian penggunaan pupuk kimia di wilayah-wilayah lain. Kenapa? Karena dosis yang digunakan sekarang itu sudah mulai tinggi. Ini yang harus kita kurangi, ya. Penggunaan dosis yang tinggi ini yang harus kita kurangi, ya. Jadi menurut peneliti IPB, menggunakan 6 liter Biobos pada 1 hektar lahan sawah 3 kali aplikasi, ya, itu akan menghasilkan nitrogen 90 kilo sebanding dengan 200 kilo. Tepatnya 50 kilo sebanding dengan 100 kilo.
36. Ya. Kaliumnya 50 kilo sebanding dengan 80 kilo. Nah, hal inilah yang menjadi acuan mengapa setelah menggunakan kalium 12 selalu menggunakan pupuk kimia 50%. Ya, nah dengan penggunaan seperti ini kita bisa menghemat. Ya. Nah, kenapa? Karena kandungan udara di sekitar kita adalah 74%-nya itu nitrogen. Nah, 74% nitrogen dan 26%-nya itu oksigen. Nah, ini yang sangat penting, ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nah, kenapa? Kita ini sudah dikasih kuasa oleh Tuhan untuk kebutuhan nitrogen yang cukup besar. Nah, karena kebutuhan nitrogen itu tidak hanya untuk manusia. Halo Pak Roni, mohon maaf sekali lagi, boleh mikrofonnya dinyalakan lagi? Untuk teman-teman yang lainnya dengan kerendahan hati, boleh di mute terlebih dahulu ya, agar teman-teman yang lainnya yang sedang menyaksikan lebih nyaman, lebih kondusif. Silakan Pak Roni. Ya, jadi dengan kandungan udara di sekitar kita yang nitrogen lebih tinggi dibandingkan oksigen, nah ini yang mengakibatkan tanaman itu bisa tumbuh, ya, seperti di hutan, ya, di pinggir-pinggir jalan, tidak ada yang memberi pupuk, tapi kok dia bisa bagus daunnya, ya, karena ini bisa diserap dari udara. Tapi tidak semerta-merta itu akan diserap secara langsung, harus ada medianya. Siapa yang membantu untuk penyerapan ini adalah mikroorganisme, ya, yang ada di dalam tanah. Itu yang akan membawa nitrogen tadi ke akar tanaman, ya. Nah, karena itulah maka nitrogen ini bisa diserap oleh tanaman. Oke, berikutnya. Silakan Pak Angga. Ya. Nah, ini kita lihat gejala-gejala tanaman yang tumbuh di tanah dengan keasaman tinggi, ya. Jadi daun yang sehat itu adalah daun yang hijau mengkilat. Ya, kalau ada daun dengan bercak-bercak kuning atau ada bercak ungu atau hitam atau kering sekalipun, ya, itu berarti ada kekurangan beberapa unsur, ya. Contohnya kekurangan nitrogen, kekurangan fosfor, kekurangan kalium, ya, kekurangan magnesium, ya. Terus juga bisa juga kekurangan air, ya, karena kekeringan, juga penyakit juga, atau zat-zat kimia lainnya. Nah, kenapa kok dia bisa kekurangan padahal diberikan pupuk yang cukup, baik itu pupuk kimia maupun pupuk organik, ya, tapi kok hasilnya tetap daun itu kuning, ya. Nah, ini adalah gejala dengan keasaman tinggi, ya. Tadi yang saya bilang, kalau tanahnya asam, mau dikasih pupuk seberapa banyak pun tidak akan bisa diserap oleh tanaman, ya. Nah, kenapa tidak bisa diserap oleh tanaman? Ya, karena tanaman ini dapat tumbuh secara optimal pada pH yang netral, ya, yaitu pH-nya 6 sampai 7, ya. Nah, dengan pH netral, maka pertumbuhan akar akan menjadi maksimal, ya. Di bawah itu ada contoh, ya, beberapa akar tanaman, ya, di mana akar yang sehat adalah yang paling kanan dengan serabut akar yang cukup banyak. Karena dengan banyaknya serabut akar tersebut, nah, maka penyerapan makanan, penyerapan nutrisinya, zat-zat yang dibutuhkan oleh tanaman akan lebih maksimal. Ini akan berpengaruh terhadap pertumbuhan di atas tanahnya, ya. Nah, kebutuhan unsurnya akan terpenuhi secara maksimal. Tapi kalau tanahnya asam, itu akan terlihat seperti akar yang ada di sebelah kiri, ya, di mana serabut akarnya tidak ada, ya. Nah, sehingga penyerapan makanannya pun tidak akan optimal. Nah, kalau penyerapan akar tidak optimal terhadap penyerapan hara yang ada di dalam tanah, itu akan berpengaruh terhadap pertumbuhan di atas tanahnya. Artinya baik pertumbuhan daunnya, pertumbuhan buahnya, ya. Nah, jadi kita sering lihat ada tanaman hanya hijau saja daunnya, tapi tidak berbuah-berbuah, ya. Ada juga tanaman-tanaman yang lain, ya, yang tidak optimal buahnya, kondisi buahnya yang asam atau tidak ada rasa manis ataupun apa. Nah, itu juga sebenarnya tergantung dari penyerapan unsur haranya.
Nah, ini yang harus kita buat optimal dulu keasaman tanahnya. Nah, bagaimana caranya? Nah, berikutnya Pak, kita bisa menggunakan kayak Biobos Step 1 ya, yang merupakan produk yang mengandung asam humat. Nah, ini satu lagi produk dari Keling ya. Nah, ini produk yang kita keluarkan adalah asam humat ya, di mana ini merupakan zat organik dengan struktur molekul yang kompleks ya. Dia itu ya fungsinya adalah untuk pembenah tanah, meningkatkan kesuburan dan proses biokimia tanah ya. Nah, berikutnya Pak. Nah, perpaduan ya penggunaan pupuk Biobos Step 1 dan Biobos Hayati, pupuk Hayati Biobos ini akan meningkatkan hasil panen dan produktivitas tanaman ya. Ini ramah lingkungan, menyuburkan dan menyehatkan tanaman dan tanah lahan pertanian ya. Bahkan ini akan meningkatkan kesuburan bagi lahan-lahan pertanian kita ya. Nah, ini yang sangat penting. Jadi perpaduan antara asam humat atau pembenah tanah ini dengan pupuk hayati, Biobos ini cukup meningkatkan kualitas hasil pertanian kita. Bukan hanya kuantitas saja, tapi kualitas hasil pertanian kita juga akan menjadi lebih baik. Ya, nah karena kedua pupuk ini saling bekerja sama, saling menjadi satu, terpadu untuk meningkatkan produktivitas tanaman. Ya, nah dengan penggunaan biobos saja baik, apalagi dengan penambahan biobos step 1. Ya, jadi pertumbuhan tanaman, kualitas tanah akan menjadi lebih baik lagi. Berikutnya, Pak. Nah, ini beberapa contoh ya tanaman ya yang tanpa menggunakan biobos ya jumlah anakan padinya lebih sedikit ya. Dengan menggunakan biobos jumlah anakan padinya lebih banyak. Ya, kenapa kok bisa seperti itu ya? Nah, karena penyerapan hara yang ada di dalam tanah ini menjadi maksimal. Tanaman itu menjadi nafsu makannya yang tinggi. Ya, karena nafsu makan tinggi sehingga akan berpengaruh terhadap produktivitas tanaman itu sendiri ya. Nah, ini juga akan mengurangi pertumbuhan gulma yang ada di atas lahan pertanian tersebut ya. Nah, kenapa? Nah, karena sisa-sisa residu kimia ya, sisa-sisa pupuk yang tidak diserap oleh tanaman sekarang bisa diserap oleh tanaman dan diurai oleh bakteri-bakteri yang ada di dalam biobos ya. Pemupukannya dosisnya itu 2 liter per hektar ya, itu disemprotkan secara merata kepada tanahnya ya. Jadi tujuannya adalah ke tanah ya. Jadi waktu panennya lebih cepat, hasil panennya meningkat ya, itu peningkatannya bisa sampai 1 sampai 2 ton per hektar yang sudah terjadi bagi pengguna-pengguna biobos yang sudah melakukan aplikasi biobos tersebut. Oke, berikutnya. Nah, ini contoh lagi penggunaan biobos ya dengan hasil panen meningkat 40% setelah menggunakan biobos di Timun ya di lokasi Cianjur. Nah, kan Pak? Nah, ini untuk di karet ya. Nah, ini sebelum pakai hasilnya 60 kilo per 6 hari. Nah, setelah pakai biobos itu bisa hasilnya 50 kilo per 3 hari. Ya, artinya kalau 6 hari itu menjadi 100 kilo. Jadi ada peningkatan 40%. Oke. Lokasi di Sekayu, Sumatera Selatan. Bahkan untuk tanaman-tanaman karet yang sudah tidak produktif pun akan kembali produktif ya. Karena apa? Karena tadi ketersediaan hara di dalam tanah itu bisa dipulihkan kembali ya, yang tadinya meresidu dimanfaatkan ke dalam akar tanaman sehingga bisa diserap kembali oleh tanaman itu sendiri. Oke, berikutnya. Nah, ini kelompok tani di Binjai, Sejahtera, Muara Bungo, Kota Jambi. Sebelum pakai biobos, panennya 800 kilo per 2 minggu. Setelah menggunakan biobos, 3,5 ton di bulan ke-6. Ya. Jadi setelah bulan ke-6, hasilnya menjadi 3,5 ton. Ya. Sawit yang sudah 5 tahun tidak berbuah, setelah aplikasi biobos berbuah. Ya.
Nah, ini yang menjadi senang para petani-petani ya, di mana selama ini kerja menjadi tidak sia-sia karena sesuai tenaga, pikiran, biaya itu ada hasil yang didapat. Ya, oke berikutnya. Nah, ini daerah Kuantan, Senggigi, Kota Riau. Ya, di Demplot. Panen awal 700, sekarang sudah 3,5 ton. Nah, ini bisa terjadi karena optimalisasi penyerapan dari unsur hara yang ada di tanah. Jadi kinerja dari bakteri-bakteri yang ada di dalam biogos itu akan meningkatkan penyerapan unsur hara. Kalau unsur haranya meningkat, dibantu oleh bakteri ini, sehingga ke tanamannya itu sendiri akan menjadi lebih sehat, ya, sehingga buah itu akan segera keluar ya sesuai dengan musimnya. Oke, berikutnya di daerah Sulawesi Barat, buah tambah besar dan berat ya. Jadi seperti saya jelaskan tadi, tidak hanya ke kuantitas juga, tapi ke kualitasnya juga ya. Tidak hanya ke banyaknya jumlah saja, tapi ke volumenya juga itu akan berpengaruh ya. Oke, berikutnya Pak. Nah, ini testimoni Biobos di Makassar ya. Mungkin selebihnya nanti ada pihak dari mitra-mitra tailing yang sudah menggunakan Biobos, yang sudah mengaplikasikan Biobos Step 1 maupun Biobos di lapangan langsung dan merekamnya, bahkan membuat dokumen-dokumen secara langsung, bisa dijelaskan lebih lanjut ya. Nah, juga bisa juga kita mendapatkan informasi-informasi yang sebenarnya dari petani-petani yang ada di daerah masing-masing. Mungkin itu Pangga dari kami untuk penjelasan aplikasi dan pengenalan mengenai Biobos dan Oke. aplikasinya terhadap beberapa tanaman. Wow, luar biasa ya. Informasi dari Bapak Roni, kita kasih applause yang paling meriah untuk Bapak Roni yang sudah memberikan informasinya sangat detail dan sangat jelas. Ini menarik sekali Pak Roni. Bahwasanya tadi Pak Roni juga menginformasikan tantangan para petani saat ini adalah banyak ya Pak Roni ya. Tantangan petani di Indonesia itu ternyata bukan hanya satu dua Pak Roni ya. Ternyata yang pertama kalau saya masih ingat ya, kebiasaan menggunakan pupuk kimia sehingga membuat tanahnya semakin hari semakin bulan bukan semakin subur malah semakin rusak. Yang kedua, harga pupuk saat ini bukan hanya semakin murah malah semakin meningkat ya Pak Roni ya. Dan yang terakhir, sudahlah harganya mahal tetapi susah untuk didapatkan. Nah, ini dia nih solusinya dari PT Keling Indonesia yang sudah dipaparkan oleh Bapak Roni, bahwa kita mudah, apalagi pasar-pasar dari wilayah Indonesia ini semuanya sangat luas untuk di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan lain-lainnya. Artinya kita mudah dan sangat berpeluang besar untuk menjual produk Biobos Step 1 dan Biobos ini. Kenapa? Karena produk Biobos Step 1 dan Biobos ini bukan hanya kualitas sudah terbukti, banyak sekali yang sudah membuktikannya, tetapi juga mudah didapatkan. Jadi dan penggunaannya juga praktis dan biayanya pun juga sangat murah kalau bisa dihitung-hitung ya, kalau kita bisa compare ya Pak Roni ya, dengan biaya penggunaan pupuk kimia dengan menggunakan Biobos Step 1 dan Biobos mungkin masih pakai kimia 50%, itu harganya jauh lebih murah. Sehingga inilah yang bisa kita tawarkan oleh kepada para petani yang ada di sekeliling kita. Jadi ayo mulai sekarang teman-teman semuanya, langkah pertama adalah kenalkan produk Biobos ini ya Pak Roni ya. Itu yang paling penting ya Pak Roni ya. Kenalkan, kemudian informasikan kehebatannya dan suruh mencoba. Oke. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman semuanya. Boleh saya informasikan atau bacakan ya Pak Roni ya. Dari kakak Mas Ilul nih, saya ingin bertanya Pak Roni, bagaimana cara aplikasi pada tanaman tembakau?
Boleh dijawab terlebih dahulu Pak Roni. Nah, begini Pak, ini kalau untuk aplikasi tanaman ya Pak, enggak. Jadi dan rekan-rekan semuanya, sobat-sobat tani semuanya, mitra-mitra Keling, ya perlu diketahui untuk aplikasi supaya kita tidak rumit menjelaskannya ke masing-masing petani, tidak rumit juga kita harus menghafal semua jenis tanamannya, gitu ya. Nah, bahkan juga kita tidak kesulitan juga untuk menjelaskan itu dan aplikasinya juga tepat. Saya kasih tahu cara-cara mudahnya, Pak. Ya, Wah, gimana mitra-mitra tuh, gimana juga. tuh, gimana Nah, tuh? jadi cara mudahnya begini, Pak. Kita ikuti saja pola pemupukan petani. Ya. Nah, kalau petani itu memberi pupuk, misalkan terhadap tanaman itu dalam satu musim 3 kali dengan pola pemupukan kimia, kita ikuti itu. Ya, hanya saja ya kasih jeda waktu 3 hari setelah penggunaan pupuk kimia. Oh, oke. Ya, nah kemudian dosis kimianya juga dikurangi. Ya, jangan menggunakan secara maksimal. Ya, nah karena apa? Tadi sudah saya jelaskan kenapa harus dikurangi, gitu ya. Karena dari kinerja bakteri ini dia akan menghasilkan juga unsur-unsur yang Unsur-unsur. dibutuhkan oleh tanaman. Ya, nah lebih baik lagi ya ada penambahan penggunaan itu pada saat pengolahan tanah. Ya, nah pada saat pengolahan tanah diusahakan itu dicek pH tanahnya. Ya, nah itu harus dipastikan kadar pH-nya berapa. Kalau itu asam ya di bawah 6 itu asam ya. Nah, kalau di atas 6 ya atau 7 itu netral. Ya. Nah, itu yang harus dipastikan dulu ya. Jadi setelah penggunaan keasaman tanah ini sudah tercapai ya. Kalau misalkan asam ya kita harus memberikan Herring Biobos step 1 ya. Nah, fungsinya untuk menetralkan tadi. Nah, setelah netral maka diberikanlah Biobos dengan jeda waktu 1 hari ya. Nah, diberikan pupuk Hayati Biobos. Nah, dari situ baru 3 hari kemudian proses penanaman. Ya, berikutnya adalah kita mengikuti pola petani pemupukannya. Ya, jadi jangan merubah pola pemupukan petani karena nanti akan menjadi petani itu akan sulit memahami lagi nanti. Ya, nah jadi pemahamannya itu saja supaya jadi mitra-mitra Keling semua dalam menjual produk biogas ini lebih pede lagi. Ya, artinya kalau ada pertanyaan bagaimana cara aplikasi, saya ikutin pola pemupukan Bapak. Seperti apa pola pemupukan Bapak? Hanya setelah Bapak memberikan pupuk kimia, nah 3 hari kemudian Bapak aplikasikan pupuk biobos. Seperti itu. Nah, mudah kan buat bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang ingin menawarkan atau menjual produk Biobos ini sangat mudah. Ikutin pola pemupukan yang sudah dilakukan oleh para petani, Pak Roni ya. Ya. Diberikan jeda 3-5 hari, baru kita kasihkan dengan Biobos. Dan yang paling penting adalah kita juga harus melakukan pengolahan lahan ya Pak Roni ya, pengolahan lahan sebelum pembibitan, cek kadar pH tanahnya. Boleh di-mute-kan untuk yang lainnya biar kita bisa mendengar informasi dari Pak Roninya lebih enak ya. Nah, jika pH tanahnya ternyata masih asam, pupuk sebagus apapun juga tidak akan maksimal, betul ya Pak Roni? Betul, tapi tenang, nggak usah repot-repot, nggak usah bingung-bingung, nggak usah pusing bagaimana caranya kita ada namanya produk Biobos Step 1. Dalam pengaplikasiannya pun juga sangat mudah, biasanya digunakan 3-4 bulan sekali saja ya Pak Roni ya. Nah. Dan harus rajin-rajin cek pH tanah. Karena banyak kita sudah menggunakan Biobos Step 1, ternyata lahan sebelah menggunakan pupuk kimia, jadi lahannya jadi asam nih. Boleh nggak pakai step 1 ini sebelum 3 bulan? Boleh, nggak ada masalah. Jadi gitu, betul ya Pak Roni? Betul. Oke Pak Roni, pertanyaan kedua dari kakak Karlin Alato Mesir nih. Sebentar. Apakah Biobos bisa memberantas virus atau jamur? Caranya untuk tanaman cabai yang sudah terkena patek, Pak. Seperti itu pertanyaannya. Ya.
Nah, kalau untuk penggunaan untuk membasmi apa ya, itu kita memang harus cenderung ke penggunaan fungisida ataupun pestisida ya. Nah, itu yang lebih optimal sebenarnya itu. Tapi kalau untuk preventif ya, untuk pencegahan dari awal itu harus menggunakan Biobos Step 1 dan Biobos ya. Kenapa? Karena virus, jamur itu kadang-kadang datang itu dari pola pemupukan kita, bahan pupuk yang digunakan sebelum penanaman. Ya, tadi sterilisasi penggunaan pupuk itu penting, ya, apalagi pupuk kandang. Ya, ini akan membawa virus-virus bahkan jamur-jamur yang akan merusak tanaman itu sendiri. Tuh. Hmm. Nah, jadi pupuk-pupuk kandang yang akan atau pupuk kompos yang akan digunakan terhadap tanaman kita itu harus difermentasi dulu dengan biobos, ya. Nah, setelah fermentasi dingin ya selama 2 minggu setelah dingin, nah itu baru bisa diaplikasikan, ya. Jangan lagi kondisi panas diaplikasikan juga tidak baik, ya. Nah, kenapa 2 minggu? Supaya kondisinya itu dingin, ya. Setelah dingin baru boleh diaplikasikan, gitu Pak Angga. Wow, ternyata banyak virus atau jamur justru yang terjadi karena ulah atau kita sendiri ya para petani ya Pak Roni ya. Betul, betul Pak. Jadi penting-penting banget kita harus mensterilisasi namanya lahan, lebih baik mencegah daripada Lebih baik mengobati mencegah. gitu. Ya. Pakai Biobos step 1 dan Biobos. Pertanyaan selanjutnya dari Kakak sebentar. Dari kakak siapa nih ya? Tadi dari namanya kakak user ya. Tapi dari kakak user tulisannya. Bagaimana cara mengaplikasikan pada tanaman yang sudah ditanam, Pak? Menggunakan Biobos Step 1. Oh, jadi mungkin sudah mendapatkan informasi nih Pak Roni. Jadi penggunaan Biobos Step 1 ini penggunaannya sebaiknya sebelum tanam. Tapi ternyata beliau menemukan petani yang atau mendatangi petani yang sudah tanam. Apakah masih boleh diberikan Biobos Step 1 atau tidak gitu Pak Roni? Boleh. Nah, ini yang belum dapat informasinya secara spesifik, ini tanaman musiman ya atau tanaman keras. Itu yang kita belum tahu informasinya. Tapi anggaplah ini tanaman musim ya, tanaman semusim misalkan. Nah, itu pun nggak masalah ya. Kalau Biobos Step 1 itu bisa lebih baik diaplikasikan di awal ya. Tapi kalau ini sudah terlanjur ditanam pun masih bisa digunakan karena ini tidak akan berefek terhadap tanaman itu sendiri ya, tapi dia akan berpengaruh terhadap kualitas pH tanah yang ditanam tersebut ya, di tanah tersebut. Nah, kalau pH tanahnya di kemudian hari menjadi netral, maka penggunaan pupuk selanjutnya akan lebih optimal ya, karena pola pemupukan kan nggak hanya sekali, ada yang 2 kali dalam satu musim, ada yang 3 kali dalam satu musim. Nah, misalkan di musim pertama dalam pemupukan pertama sudah dilakukan, tapi belum memberikan Biobos Step 1, tidak apa-apa, berikanlah setelah itu. Nah, supaya nanti pemupukan kedua sudah ada efeknya terhadap tanaman itu sendiri. Nah, Gitu. jadi gitu ya, Kak User ya, Ya. namanya dirahasiakan sepertinya Pak Roni, nggak dikasih tahu namanya nih. Ya, nah untuk tanaman keras, Pak Angga, yang lain Ya, nih. Tadi kan untuk tanaman semusim ya. Nah ini boleh, untuk silakan. tanaman keras itu bisa diberikan kapan saja, Oh, ya. anytime, kapan Nah, saja ya? kapan saja bisa untuk tanaman keras. Hanya diberikan di sekitar tajuk tanaman itu sendiri, Oke. ya. Nah itu bisa disiramkan. Nah itu bisa kita berikan. Halo Kakak Ilmia, boleh suaranya di-mute-kan, mikrofonnya di-mute-kan biar semuanya bisa terdengar jelas ya. Oke, bentar Pak Roni, saya akan mute terlebih dahulu para peserta agar semuanya bisa kondusif. Pak Roni boleh dinyalakan lagi, oke ya. Pak Roni ada lagi nih pertanyaan yang menarik banget nih dari Kakak Meli. Dari Ibu Meli, oh dari Ibu, nggak mau dipanggil Kakak. Dapatkan alat cek untuk keasaman tanah. Oke, itu bisa saja dibeli di e-commerce ya Pak untuk alat cek pH meter ya.
Di pasaran Sebentar. biasanya yang seperti ini, Pak, enggak? Yes, betul. Wah, Ya. Pak Roni sudah dapat alatnya ya ternyata ya. Iya, terima kasih, Pak Angga. Harus dibalikan dulu, salah ya. Ini ada Tapi pertanyaan sudah lagi nih. diperbaiki nih, Pak Angga. Oke, siap. Pak Roni, pertanyaan adalah, tadi sempat saya baca nih Pak Roni. Sebentar, saya harus nyontek terlebih dahulu karena pertanyaannya ada beberapa nih. Nih, dari Kakak Agus dari Kota Tegal. Aplikasi pada tanaman yang sudah ditanam. Halo Pak Roni, mendengarkan saya? Aplikasi pada tanaman yang sudah ditanam, apakah harus menggunakan Biobos step 1 terlebih dahulu atau boleh langsung menggunakan Biobos? Kita bisa lihat dari kondisi tanaman itu tersebut, ya. Apakah tanaman ini terlihat subur, ya, daunnya hijau, bagus, ya, tidak ada banyak daun yang rontok, daun yang menguning, ya. Artinya tanaman itu sehat, ya. Nah, itu sebetulnya langsung menggunakan Biobos pun tidak masalah, ya. Tapi kita harus menjaga bahwa dalam memberikan biobos ini adalah mikroorganisme, mikroba, ya. Nah, mikroba itu adalah bisa berkembang biak dengan baik, ya, pada saat kondisi pH yang netral, ya. Jadi mungkin Pak Angga pernah dapat info-info dari kawan-kawan yang lain, ya, sudah di aplikasi Biobos, sudah di aplikasi gini, tapi kok pertumbuhannya tidak signifikan gitu ya, kok efeknya tidak begitu terasa, kok ada macam-macam lah ya. Nah, itu karena ya media tanahnya atau lahannya itu mungkin kondisinya asam. Nah, Yes. kalau kondisi asam ya, kalau kondisi asam, nah, itu diaplikasikan Biobos, ya, pupuk hayati Biobos ini, si bakteri ini tidak bisa berkembang biak secara optimal, ya. Nah, bahkan mungkin dia akan menjadi dorman kembali, gitu. Karena dalam kondisi dia asam, dia tidak akan berkembang biak, ya. Nah, bakteri seperti itu dan tidak bisa bekerja secara optimal. Nah, makanya itu ya disarankan ya perpaduan penggunaan Biobos step 1 dan Biobos ya itu dipadukan supaya hasilnya menjadi optimal ya. Jadi sudah sangat tepat ya Pak Roni ya perpaduan itu ya. Jadi bakteri atau mikroorganisme yang kita aplikasikan ke tanah itu benar-benar bekerja secara maksimal gitu. Ya, setuju banget. Nah, jadi buat bapak-bapak, ibu-ibu, ada petaninya yang masih bertanya, apakah saya harus membeli produk Biobos step 1? Iya, agar bakteri yang ada di dalam Biobos ini bekerja secara maksimal. Betul ya Pak Roni ya? Betul, betul. Betul. Pertanyaan selanjutnya dari Kakak Nuruldin ya. Mau tanya, kalau kita pakai Biobos step 1 dan tidak pakai Biobos mikro tapi pakai pupuk kimia, apakah hasil bisa meningkat nih Pak Roni? Nah tadi Pak, tadi yang saya baru jelaskan tadi. Baru banget ya. Baru banget saya jelaskan. Iya. Nah, agar pertumbuhan lebih efektif ya, agar kondisi tanah itu menjadi optimal, perpaduan penggunaan pupuk step 1 dengan penggunaan Biobos ini harus dipadukan gitu ya. Nah, kenapa dipadukan tadi ya? Nah, karena kalau hanya menggunakan step 1 saja ya, terus menggunakan kimia ya. Nah, itu tidak ada mediator ya atau tidak ada juru masaknya nih yang bisa mengolah ya bahan-bahan tersebut untuk bisa diserap oleh tanaman. Ya, saya ambil contoh, Pak Angga ya. Nah, kita berada di dapur, Pak Angga ya. Nah, itu ada beras ya, di situ ada telur ya, di situ ada sayuran. Tapi nggak bisa kita makan. Kita kan nggak makan beras. Yang kita makan itu nasi. Nasi, Ya. betul. Nah, juga sayuran pun seperti itu. Telur pun seperti itu. Ya, harus diolah dulu. Siapa yang olah? Yang olah adalah juru masaknya. Nah, siapa yang menjadi juru masaknya? Siapa tuh? Nah, seperti itu. Ya, itu Biobos. Biobos, ya. Biobos itu ada sebagai juru masaknya di sana.
Ya, jadi boleh di dapur misalkan kita mau naruh beras banyak boleh, kan nggak ada yang melarang. Kita mau naruh telur nggak apa-apa di dapur. Tapi pada saat kita mau makan itu harus tersedia dalam bentuk yang siap diserap oleh atau siap dimakan oleh kita. Ya, Oke, nah siap. itu berarti kita harus mendatangkan orang yang bisa mengolah itu. Nah, kalau di tanaman adalah bakteri yang bisa mengolah itu supaya bisa diserap oleh akar tanaman sehingga tanaman akan maksimal menyerapnya gitu. Nah, itu jadi semua itu harus ada proses. Nah, semua itu ada yang bekerja untuk menyediakan ya bahan-bahan tersebut supaya bisa diserap oleh tanaman. Nah, kenapa kita butuh biobos step 1 dan kita butuh biobos ya di samping dengan penggunaan pupuk kimia atau sisa-sisa residu kimia yang sudah ada di dalam tanah itu supaya bisa maksimal diserap oleh tanaman. Itu, Bangga. Tuh, bapak-bapak, ibu-ibu, percuma ada banyak unsur hara tapi tidak bisa dimakan atau digunakan oleh tanamannya. Ya betul ya Pak Roni ya. Betul. Karena harus dimasak terlebih dahulu. Siapa yang memasak? Yaitu bakteri-bakteri bayi yang ada di dalam biobos gitu. Jadi kombinasi step 1 dan biobos itu udah nggak bisa terpisahkan. Jadi harus ada paket ini. Setuju ya Pak Roni ya? Soulmate. Udah soulmate, nggak bisa terpisahkan. Kalau mau hasilnya maksimal dan mau hasilnya optimal juga ya Pak Roni. Betul. Oke. Pertanyaan terakhir mungkin dari sebelum kita menyaksikan narasumber berikutnya nih dari kakak MS85. Yasin saja saya panggilnya. Pak Roni, kalau sudah pakai step 1 terus kena hujan, apakah pH bisa turun lagi dan dikasih step 1 lagi? Begini, kalau itu adalah yang hujan ini adalah yang istilahnya terlarut di atas permukaan tanah. Ya. Nah, ini beda dengan kita menggunakan pupuk-pupuk urea ya atau pupuk-pupuk yang ditabur ya. Kalau pupuk ditabur itu kena hujan dia akan terlarut ya, artinya dia akan terbawa oleh air hujan. Nah, tapi kalau Biobos Step 1, kenapa produk kita semua dalam bentuk cair, Pak Angga? Ya, baik itu Biobos maupun Biobos Step 1 ya. Nah, agar pada saat kita aplikasikan saat itu langsung menyerap ke sekitar akar tanaman. Ya. Nah, sehingga walaupun nanti adanya hujan ya, itu tidak akan banyak berpengaruh terhadap tanaman itu sendiri ya. Nah, sehingga ini akan lebih efektif ya, akan lebih optimal. Nah, tapi kita penggunaan ini juga kita harus lihat juga jumlah curah hujannya. Kalau misalkan seminggu berturut-turut itu hujan nggak setiap hari hujan, kita harus cek juga pH tanahnya apakah ada perubahan atau tidak ya. Nah, itu ngecek juga kan gampang sebetulnya, tidak harus dengan menggunakan alat, tidak harus menggunakan ini. Kita bisa lihat dari daunnya apakah banyak yang menguning, terus pertumbuhannya apakah optimal, seperti itu. Nah, kalau itu semua masih tetap sehat, masih tetap subur, ya cukup, tidak perlu kita tambah. Tapi kalau misalkan ada perubahan secara signifikan atau kita cek dengan alat ternyata ada penurunan pH, perlu kita tambahkan lagi gitu, Bangga. Secukupnya saja. Siap, ya. Terima kasih. Jadi itulah keunggulan dari produk Biobos Step 1 ya, dan Biobos kita dari PT Keling Indonesia, kita bentuknya cair ya Pak Yasin, sehingga langsung diserap pada saat hujan itu tidak akan langsung hilang. Cuman balik lagi pada saat iklim yang hujannya mungkin ekstrim yang setiap hari gitu kan ya, itu harus dicek kadar pH-nya juga nih gitu kan ya. Pada saat sudah mulai agak-agak asam nih, tambahkan step 1-nya lagi agar efektif dan efisien gitu. Pak Roni jangan kemana-mana dulu, boleh tunggu di situ sebentar karena kita akan menyaksikan nih ada Kakak Nadia Azhari dari Sumatera Utara yang akan membagikan pengalaman beliau nih Pak Roni, dan bapak-bapak ibu-ibu semuanya. Beliau sudah membuktikan kehebatan Biobos Step 1 dan Biobos. Mungkin ada yang pertanyaan, bagus nggak ya Biobos Step 1 dan Biobos? Ini akan langsung dikuatkan oleh Kakak Nadia. Tapi sebelumnya saya ingatkan kembali lagi nih, untuk bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya sudah paham produknya, ingin membeli produknya dan tapi ingin mendapatkan hadiahnya, jangan lupa manfaatkan promo kita ya Pak
Roni ya. Kita ada promo sebentar. Pembelian 2 botol BioBoss dan 1 botol Step 1 ini akan mendapatkan hadiah langsung. Wow, yaitu 1 box kopi durian. Bisa untuk kita minum di sore-sore hari atau mungkin kita bisa kasihkan ke para petani untuk hadiah. Jadi petaninya merasa happy dengan kita, wah akan order terus nih dengan kita pasti, gitu kan ya. Nah, caranya gampang. Untuk pembeliannya, ketik nama, nomor ID, kemudian jumlah paket, ketik paket Sobat Tani, kemudian jumlahnya berapa, kirim ke 081213818898. Kemudian screenshot dan kirim ke nomor WhatsApp 085775244284 ke WhatsApp saya boleh, atau di grup kita boleh, biar saya bisa mendata atau membantu Bapak untuk melihat ongkos kirimnya berapa ya, besok saya transfernya. Nah, karena malam ini sudah malam, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu agak susah nih Mas Angga transfernya malam ini, tapi saya pengen banget mendapatkan hadiahnya dan produknya itu. Kita tunggu besok kok, nggak apa-apa, transfernya besok, tenang aja. Yang penting Bapak Ibu harus ketik dulu formatnya dan kirim ke nomor invoice kita. Gitu. Sebelum kita menyaksikan dan saya memanggilkan Kakak Nadia, saya ingin mengajak Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semuanya menyaksikan video terlebih dahulu. Boleh ya? Agar tidak bosan mungkin melihat atau mendengar suara saya. Sebentar. Kita saksikan bersama-sama, ini dia video dari Kakak Nadia. Hai, saya Nadia Zari, berasal dari Medan, dan saya adalah petani ubi atau singkong yang menggunakan BioBoss Step 1 dan BioBoss. Nah, ini adalah hasil buah singkong kami. Pada usia 4 bulan kami menggunakan BioBoss karena curah hujannya sangat berlebihan. Ubi kami terkena jamur rupas dan kami sudah berusaha. Kami menggunakan Dolomit seperti biasa, tapi alhasil tidak ada perubahannya. Jadi kami coba menggunakan BioBoss Step 1 yang langsung kami semprotkan ke pangkal batang. Alhasil usia 8 bulan kami panen, 1 batang pohon bisa menghasilkan 10-15 kilo. Wow, hanya BioBoss 1 kali dan BioBoss Step 1 kali. Sangat luar biasa. Nah, ini adalah tanaman ubi kami yang berusia 1 bulan. Jadi sebelum penanaman kami menggunakan Step 1 pada tanah karena lokasi yang kami tanami ini tanahnya tingkat keasamannya cukup tinggi dan curah hujannya sangat berlebihan. Jadi kami menggunakan BioBoss Step 1 dan sekarang kami melaksanakan BioBoss Step 1 untuk penyemprotan yang kedua pada usia 1 bulan, dan hasil kita bisa lihat perubahannya sangat dahsyat, warna dan lihat jumlah daunnya juga berbeda sekali. 1 AH hanya membutuhkan 4-6 liter BioBoss Step 1, dan begitu juga untuk BioBoss 1 hektar hanya membutuhkan 4-6 liter. Jadi yang kami rasakan, kami hemat pupuk sampai 60%, buahnya di atas rata-rata dan pertumbuhan singkongnya rata. Jadi ini ada perbedaan antara pakai pupuk kimia dan pakai BioBoss, bisa kita lihat sangat berbeda jauh. Kalau orang Medan bilang, unang neng roha muna mamerang BioBoss Step sada dohot BioBoss masai baga hasilna. Hai para sobat tani, jangan pernah ragu menggunakan BioBoss Step 1 dan BioBoss, hasilnya jos gandos. Jos gandos, itu dia dari Kakak Nadia yang sudah membuktikan kehebatan dari BioBoss Step 1 dan BioBoss. Teman-teman dan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya penasaran dengan Kakak Nadia nih ceritanya. Halo Kak Nadia, apa kabar? Halo Kak Angga, alhamdulillah sehat. Salam Sobat Tani Jos Gandos Kak Nadia. Salam. Nih Kak Nadia, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya yang hadir di malam hari ini penasaran banget, pengen tahu pengalaman Kak Nadia. Boleh dong Kak Nadia sharing-sharing pengalaman Kak Nadia menggunakan BioBoss Step 1 dan BioBoss ya, sebelum dan sesudahnya seperti apa? Silakan Kak Nadia. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Azhari, berdomisili dari Medan, Sumatera Utara.
Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada Produk Eksekutif Kak Angga Prayogi sebagai moderator pada malam hari ini yang telah memberikan waktu kepada saya untuk berbagi testimonial atau apa yang kami rasakan dengan menggunakan Biobos Step 1 dan Biobos. Jadi Bapak Ibu, di sini saya bukan mengajari atau menggurui ya Bapak Ibu, saya hanya berbagi informasi apa yang kami rasakan dan hasil panen yang sangat melimpah dengan menggunakan Biobos Step 1 dan Biobos. Nah, kita nih ya Bapak Ibu sebagai petani ya, maunya itu modalnya sedikit ya Bapak Ibu, resikonya sedikit juga dan untung panennya berlimpah. Pasti itu Bapak Ibu. Jadi banyak sekali sebenarnya Bapak Ibu testimonial yang mau saya bagi pada malam hari ini karena semua tanaman saya menggunakan Biobos Step 1 dan Biobos. Ya, mulai dari tanaman cabai kecil, tanaman sawit, ubi kayu, jagung, dan lain sebagainya. Semuanya itu menggunakan Biobos Step 1 dan Biobos. Tetapi malam hari ini saya hanya menceritakan pengalaman saya seperti yang di video ya Bapak Ibu tentang ubi kayu atau singkong. Nah, kalau kami nih ya Bapak Ibu, orang Medan bilangnya ubi kayu. Jadi agak dimaklumi ya Bapak Ibu, misalnya kalau bilang singkong, ubi kayu gitu ya Bapak Ibu. Jadi saya sebenarnya baru aktif di bidang pertanian 3 tahun belakangan ini ya Bapak Ibu. Jadi pada tahun lalu kami menanam ubi kayu atau singkong ya Bapak Ibu. Itu tumbuhnya seperti biasa, rata, bagus ya Bapak Ibu, tapi pada usia 4 bulan nih Bapak Ibu, tanaman kami itu terkena jamur upas. Nah, pada singkong itu sering terjadi memang terkena jamur upas ya Bapak Ibu. Jadi itu ciri-cirinya daunnya menguning, layu, terus daunnya rontok, ya Bapak Ibu. Sebentar kan Nadia, saya potong sebentar, saya ingin teman-teman yang lainnya biar lebih jelas ya. Kak Nadia boleh di-unmute-kan kembali suaranya? Oke, baik. Oke, silakan Kak Nadia. Jadi jamur upas itu bisa diakibatkan karena pupuk berlebihan yang kita gunakan, ya Bapak Ibu. Terus herbisida atau racun rumput yang kita gunakan. Terus seperti yang dibilang Pak Roni juga, belum sterilnya pupuk kandang yang kita gunakan atau seperti masih panas gitu ya Bapak Ibu. Jadi itu dia jamur upas yang kami kena penyakit ya pada ubi kami tahun lalu itu Bapak Ibu. Jadi itu adalah kendala bagi kami petani singkong. Jadi itu bisa diakibatkan karena pH tanah yang cukup asam. Terus curah hujan yang berlebihan, memang waktu itu curah hujan yang sangat berlebihan. Jadi seperti biasa kami para petani itu menggunakan dolomit ya Bapak Ibu. Ya, menggunakan dolomit. Jadi 1 hektar itu bisa mencapai 1 ton. 1 ton dolomit. Nah, bayangkan saja Bapak Ibu, dananya sudah berapa yang kita keluarkan. Ya, kami pakai dolomit, terus hasilnya memang belum maksimal sama sekali Bapak Ibu. Masih seperti biasa saja. Terus launchinglah produk Biobos Step 1 ini Bapak Ibu. Terus saya baca ya, dia itu mengandung asam humat, terus memperbaiki pH tanah, dan menstimulasi pertumbuhan pada tanaman. Jadi saya berpikir, wah ini cocok nih pada tanaman saya. Terus saya beli, saya konsultasi nih ke Kak Angga, bagaimana Kak Angga kalau sudah usia segini, bisakah menggunakan Biobos Step 1? Bisa, kata Kak Angga. Terus saya langsung aplikasikan ke tanaman kami dengan cara langsung diaplikasikan ke batangnya, ke batang pohon ubinya. Terus pada usia 6 bulan kami menggunakan Biobos karena sama sekali belum dipupuk gitu ya Kak Angga. Dipakai Biobos. Nah, usia 8 bulan nih ya Bapak Ibu, kami panen biasanya itu 1 batang pohon hanya menghasilkan 5-6 kilo. Itu paling besar Kak Angga. Terus setelah kami menggunakan Biobos Step 1 dan Biobos, nah jamur upas tadi teratasi dan hasil panennya 10-15 kilo per pohonnya.
Wow, sangat luar biasa. Yang kami rasakan itu sangat luar biasa, Bapak Ibu. Keren. Terus setelah setelah panen itu kami menanam nggak pala lebar tanahnya, sekitar 23 rantai. Yang kami hasilkan itu sekitar 79 ton per 23 rantainya. Belum pernah kami rasakan itu. Wow. Saya langsung kaget loh Kak Nadia. Iya. Itu yang dicari oleh para petani kita, Kak. Iya, betul. Itu, Pak. Jadi kalau kita hitung itu per rantainya keluar 3,5 ton. Belum pernah terjadi kepada kami. Kepada saya ya khususnya. Jadi untungnya makin besar nih kayaknya ya. Wah, makin besar, Kak. Modalnya kecil. Itu yang saya bilang tadi. Kita petani modalnya mau sedikit, mau kecil gitu. Itulah menggunakan Biobos step 1. 1 hektar hanya menggunakan 6 liter saja. Dan Biobos 6 liter saja. Jadi kan modalnya sedikit, tapi hasilnya berkali-kali lipat ganda, Bapak Ibu. Mantap, keren. Jadi Bapak Ibu, jadilah kita petani yang bijak, Bapak Ibu. Dan petani yang sukses, yang mau meningkatkan hasil tani dan mau menguntung berkali-kali lipat dengan menggunakan Biobos step 1 dan Biobos pastinya, Bapak Ibu. Sekian dari saya, Kak Angga. Oke, terima kasih. Siap. Terima kasih banyak Kak Nadia. Kita kasih applause yang paling meriah juga untuk Kakak Nadia yang sudah membagikan pengalamannya menggunakan produk terbaik dari PT Kelly Indonesia. Ini salah satunya Biobos Step 1 dan Biobos ya Kak Nadia ya. Terima kasih. Dan sharing-sharing ini dari Kak Nadia pastinya sangat berguna banget nih untuk teman-teman atau bapak-bapak ibu semua yang hadir di pada malam hari ini, akan diinformasikan kepada petani di wilayahnya masing-masing. Biayanya murah, dan tapi mendapatkan hasilnya akan semakin banyak, keuntungan dan cuannya akan semakin banyak. Itu yang dicari petani. Oke, terima kasih Kak Nadia sekali lagi. Kak Nadia jangan kemana-mana dulu ya, acara kita sedikit lagi belum selesai nih. Karena ini adalah yang ditunggu-tunggu oleh para peserta yang hadir di Zoom kita malam hari ini juga nih. Selain informasi dari Bapak Roni, dari Kak Nadia, ini juga sangat ditunggu-tunggu oleh hampir lebih dari 90 orang nih yang masih menyaksikan acara kita pada malam hari ini, santai-santai gitu kan ya. Bagaimana ya Mas Angga saya bisa menjual Biobos Step 1 dan Biobos ini dengan cara yang mudah, yang bisa mendapatkan keuntungan berkali-kali lipat, keuntungan langsung gitu kan ya. Ini sudah ada pakarnya dan sudah ada ahlinya, yaitu Bapak Arif Rahman dari Jember. Wow, ini kota favorit saya. Makanannya enak-enak. Selamat malam Bapak Arif. Ya, selamat malam Pak Angga. Apa kabar Bapak Arif? Alhamdulillah sehat ya. Pak Arif tahu nggak? Pak Angga? Alhamdulillah baik. Pak Arif tahu nggak, semua yang hadir di sini selain ingin mendapatkan informasi dari Bapak Roni, selain ingin mendapatkan cerita langsung dari Kak Nadia, teman-teman ingin banget Pak Roni mencuri ilmunya dari Bapak Arif. Pasti ya. Kita tahu Pak Arif ini menjual Biobos Step 1 dan Biobos ini, aduh nggak bisa dihitung pakai jari nih. Dalam 1 bulan ini nggak cuma ini ratus-ratusan botol gitu kan. Boleh Pak Arif di-sharing bagaimana caranya biar teman-teman ikut sukses dan cuan juga nih Pak Arif, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebenarnya begini ya teman-teman semua. Saya ini kan paham, saya sekali lagi latar belakang saya bukan petani sebenarnya ya. Jadi saya banyak belajar tentang Biobos itu sebenarnya dari Pak Roni, kemudian dari Pak Angga juga, dan acara-acara Biobos. Nah, saya padukan dengan ya ilmu-ilmu yang saya dapat di Keling, kemudian dari berbagai sumber ya. Saya bilang ke teman-teman begini sebenarnya. Saya pernah waktu itu, ada orang bilang ke saya begini, kalau Anda ingin menjadi seorang pebisnis dan menjual barang dengan mudah gitu ya, dengan jumlah yang besar, satu pertanyaannya gitu ya, barang Anda itu bisa memecahkan masalah apa?
bisa memberi solusi apa ke orang yang membeli produk Anda. Kalau jawaban itu tidak ditemukan, jangan jual, karena pasti nggak laku. Tapi ketika Anda bisa menemukan, oh produk yang saya jual nanti ini bisa memecahkan solusi orang ini, misalnya pupuk sekarang mahal sama langka, saya bisa membantu mereka. Bisa meningkatkan hasil pertanian lebih berlimpah, tapi dengan biaya lebih murah. Oh, dengan bisa saya pecahkan dengan produk ini. Nah, ketika Anda sudah menemukan memecahkan solusi orang, maka sudah nggak usah terlalu bekerja terlalu istilahnya ya. Tiba-tiba Anda kan mencapai omset besar itu dengan cara yang mudah. Biasanya ada prinsip begini. Orang miskin, orang rata-rata itu, mereka itu sibuk memikirkan masalahnya dia sendiri, mengeluh gitu ya, mikirkan masalah dia sendiri. Tapi orang-orang kaya, dia sibuk memecahkan masalah orang. Bagaimana caranya dia ngasih solusi ke orang yang punya masalah dengan produknya. Makanya mereka jadi kaya raya. Nah, kalau kita lihat Biobos ini, kalau saya lihat, kita itu bisa memecahkan masalah banyak orang. Ya, bahkan petani sekarang lagi pupuk langka, pupuk mahal, kita bisa mecahkan. Nah, kita punya emas itu. Jadi prinsip saya membantu orang lain itu sebenarnya membantu diri kita sendiri. Ya, jadi itu. Jadi ketika saya ngelihat Biobos sama Step Planning, ini keren, produk yang keren. Nah, kemudian langkah saya bersama tim gitu ya. Saya juga dibantu oleh Pak Angga dengan video-video testimoninya. Itu sangat berharga sekali. Karena pas sekarang ini zaman media sosial, zaman audiovisual. Jadi kalau kita punya video lebih mudah kita menjualnya. Saya beritahu ke teman-teman begini. Sekarang ini saya gini, luruskan niat gitu ya. Kalau orang bilang ke saya, Mas itu jual banyak itu gimana sebenarnya? Saya waktu itu saya pernah ikut pelatihannya Rani Badri ya, di Keling Tower. Ya, Rani Badri waktu itu dia bilang, kalau Anda ingin berbicara kepada orang atau gini, misalnya saya mau nasihatin anak saya. Sebelum ketemu dengan anak saya, kita itu berbicara itu bukan dengan kata-kata tapi dengan gelombang pikiran. Jadi gelombang pikiran, nah ayah ingin ngomong ke kamu, ayah sayang sekali sama kamu gini. Nanti ayah mau menyampaikan ke kamu begini-begini. Saya belum ketemu itu, tapi saya sudah ngomong itu lewat pikiran saya. Setelah itu ketemu, saya ngomong tiba-tiba seperti orang itu paham apa yang mau saya omongkan. Nah, ketika saya mau presentasi Biobos itu, ketika dalam acara kayak gapukan atau dalam jumlah besar ataupun dalam jumlah kecil, saya dalam hati saya sudah ngomong, saya kasihan Pak, kalau ini tidak saya sampaikan. Jadi sebenarnya saya ingin menyampaikan ini karena saya kasihan, seandainya tidak disampaikan, maka petani-petani di Indonesia ini semakin lama akan banyak rugi. Bahkan mungkin anak cucu kita nggak akan mau jadi petani. Jadi itu akan saya sampaikan. Saya benar-benar ingin bantu mereka. Nah, ketika kita tulus ingin membantu, mereka juga akan terbuka, akan jauh lebih mudah. Gitu. Nah, itu ketika saya bilang ke petani biasanya, saya bilang, saya ini menjelaskan tentang teknologi pertanian modern. Jadi kata kuncinya itu teknologi pertanian modern. Ya, supaya mereka mau mendengarkan apa yang kita sampaikan. Karena kita inginkan pertanian lebih murah, tapi hasil berlimpah. Jadi modern. Modern itu apa? Supaya kita mengikuti perkembangan zaman, supaya tidak ketinggalan dengan negara-negara lain. Saya bilang gitu biasanya kalau ke petani, mereka langsung paham. Ya Mas, itu gimana kalau pertanian modern? Kenapa? Biasanya petani itu kan masih mengikuti tata cara nenek moyangnya. Nah, kita berusaha mendidik mereka dengan cara lebih modern. Saya sukanya dengan terobosan-terobosan di Biobos itu memang benar-benar praktis dan memudahkan petani. Jadi saya bilang misalnya step 1 ini ya. Jadi petani itu kan biasanya zaman dulu, kalau saya lihat di literatur, saya juga sering ngobrol dengan Pak Roni ketika Pak Roni ngisi acara di Jember atau di Banyuwangi pas di daerah. Jadi kadang kan petani itu kan sekarang ini sewa lahan mahal. Sewa lahan itu mahal, kemudian dihitung per tahun, jadinya mereka itu tidak mau sabar untuk menunggu antara musim tanam yang satu dengan tanam berikutnya, mereka selalu terburu-buru. Nah, itu biasanya tanah itu masih asam, penguraian belum sempurna. Nah, disitulah biasanya mereka setelah tanam tadi pertama, kemudian yang kedua itu jadi hancur lebur, karu-karuan. Nah, kalau memang mereka tidak bisa meninggalkan kebiasaan itu, biasanya kalau orang petani yang masih lama, dia tunggu tanahnya sampai tumbuh banyak rumput,
terurai baru mereka tanam. Tapi sekarang nggak sabar, karena apa? Menurut mereka waktu adalah uang. Nah, di saat itulah, kalau mereka masih pakai keburu ingin menanam, maka syaratnya harus pakai step 1. Dan pakai biogas untuk mempercepat penguraian bahan organik. Jadi pemulihan tanah juga lebih cepat. Jadi itu bisa-bisa mendukung kebutuhan zaman di saat ini. Jadi teknologinya benar-benar membantu. Nah, kemudian saya selalu bilang ke petani, kita pakai testimoni, kita bikin video. Makanya saya bilang ke teman-teman, usahakan bikin video sebanyak-banyaknya. Kalau kita muter video, testimoni dari tempat terdekat, itu akan lebih mudah. Apalagi kalau saya bikin video, saya tampilkan di acara presentasi, dan mereka ada yang kenal dengan orang yang ada di video testimoni itu, aduh, sudah lebih mudah itu closing. Oh, saya kenal tuh Pak itu, iya memang tanamannya bagus. Udah, kita nggak usah ngomong banyak-banyak, pasti transaksinya banyak. Nah, kalau closing, kalau closingnya, biasanya saya akan bikin promosi bertingkat ya. Saya punya pengalaman begini, memang Pak Angga. Jadi waktu biogas itu, ternyata petani itu sudah banyak yang mencari, bahkan banyak yang penjualan biogas itu malah di atas harga pasar malah. Kalau di Jember itu, pernah ada satu petani itu yang misalnya di Jombang, kemudian belanjanya di Bojonegoro, nyarinya sampai jauh-jauh, itu harganya bisa 150.000, 180.000. Gitu. Padahal nyarinya jauh, karena mereka pernah tahu, tapi nyari tempatnya nggak ada. Nah, saya bilang ke petani, Pak, kalau sampai beli biogas ini di luar sana harganya 150.000. Tapi kalau di acara seperti ini, gitu, saya bilang, Bapak bisa beli harga promo 130.000. Iya, khusus di acara ini. Oh, itu sudah menarik buat mereka. Dan ini, kalau Anda beli hari ini, kalau Anda beli 6 per orang atau beli 1 dus, ini saya cek di aplikasi masih ada promo per hari ini ya. Itu harganya hanya misalnya 1 juta berapa gitu. 300 berapa, pokoknya yang lebih murah lagi. Jadi artinya kita akan kasih pilihan-pilihan harga bertingkat dan dibatasi waktu. Supaya mereka transaksi saat itu juga. Cek gitu. Nah, otomatis mereka akan langsung, ya sekarang iya, kalau lewat dari ini, karena kita lihat aplikasi Pak, kalau sudah habis promonya ya kita nggak bisa berbuat apa-apa, kan kita mengikuti aturan perusahaan. Nanti setelah selesai saya minta fotonya, kalau Bapak yang hadir di sini dapat promo untuk kelompok tani. Nah, jadi lebih mudah gitu untuk closingnya gitu ya. Nah, saya juga kemarin itu saya juga takjub juga ya sama step 1 itu. Karena waktu itu saya sempat nanya ke Pak Roni, kalau misalnya step 1 untuk ternak gimana? Kan Pak Roni jelaskan, oh ya 1 minggu sekali Mas, bagus. Karena tapi saya sendiri belum tahu kan testimoni ternak ini gimana kalau pakai step 1. Karena warnanya hitam, apa yang ternak mau makan apa. Nah, ternyata di Blitar kemarin saya ada satu peternak kambing ya. Jadi peternak kambing itu pakai step 1, karena di situ ada gambar hewan ternak. Jadi dia pakai biogas, dia nggak berani, malah yang dia pakai yang step 1. Nah, begitu dipakai di kambing, baru 1 kali dia pakai. Waktu itu saya ke sana, baru 1 kali. Dan itu selama 10 hari belum dikasih lagi. Itu kambingnya itu makannya luar biasa itu. Bahkan orangnya bingung, biasanya dikasih dedak, dikasih makanan kering-kering itu, kambing nggak begitu mau. Mereka mintanya yang hijau-hijauan. Tiba-tiba makan yang kering itu luar biasa selera makannya. Bahkan makan hijau-hijauan biasanya 50%, jadi cuma 2%. Dan makannya luar biasa. Dan saya waktu itu bikin video itu saya kaget, Pak, ini kok bisa segemuk ini, apa hamil gitu. Saya bilang gitu. Karena itu kambing Jawa ya, kambing etawa. Kambing etawa itu nggak terlalu gemuk. Loh, ya itu Mas, saya juga bingung. Saya sudah 30 tahun melihara kambing, nggak pernah kambing segemuk ini, sesehat ini. Bahkan sampai anak-anaknya yang masih kecil itu selera makannya luar biasa. Jadi ini benar-benar memudahkan saya. Karena saya ternak ada sapi, ada kambing, masih ngurusi tanah pertanian. Kalau dengan adanya step 1 ini, saya nggak terlalu repot, karena ternyata kambing saya bisa makan dengan lahap meskipun dikasih makanan yang kering. Nah, itu sangat membantu mereka, karena biasanya kalau makan hijau-hijauan agak susah. Nah, itu ya, saya bilang ke teman-teman, ini sudah waktu yang emas ya, dan target marketnya sudah jelas, artinya kita bisa ngasih solusi ke petani. Kalau siapa yang bisa memecahkan masalah orang, dia akan kaya raya. bahkan begini, saya waktu itu sama Pak Hendri Rikianto dikasih tahu oleh pembimbing saya, upline saya, dia bilang, siapa yang bisa membuat orang malas tambah malas, dia akan kaya.
Jadi kenapa kok yang punya Gojek itu kaya? Karena dia bisa mensimpelkan segala sesuatu. Jadinya orang nggak bisa berpuluh. Nah, BioBoss pun juga begitu. Orang kalau bikin bakteri sendiri rumit, belum tahu caranya begini, tiba-tiba kita ada cara yang jauh lebih mudah, lebih simpel. Nah, itulah makanya kenapa Anda kalau bisa memasarkan ini dan membuat petani membuat cara bertaninya lebih simpel dan hasilnya lebih luar biasa, itu bisa keren itu hasilnya ya. Saya bilang ke teman-teman, ini pesan saya ya, seperti main sepak bola. Main sepak bola itu kalau sudah ada peluang, jangan ditunggu, langsung tendang. Kalau sudah di depan gawang, nggak usah nunggu, langsung tendang aja, jadikan gol. Maksudnya, namanya peluang itu pasti ada waktunya, ada expirednya. Nggak akan ada peluang itu yang bisa jangka panjang, pasti ada batas waktunya. Kalau Anda nggak segera eksekusi, Anda kelewat, sudah. BioBoss ini pasti akan meledak, cepat atau lambat, dia akan omsetnya besar. Nah, ketika omsetnya besar, ada tanda tanya besar di situ. Ketika omset BioBoss ini bisa miliaran, mungkin suatu saat bisa triliun, ratusan miliar ya, ada tanda tanya besar di situ. Anda ada di mana? Anda jadi bagian itu apa Anda cuma jadi penonton aja? Gitu ya. Jadi pesan saya, segera ambil tindakan, kemudian ceritakan ke banyak orang, yang belum pakai segera pakai. Insya Allah ketika Anda bisa membantu orang lain, maka sebenarnya kita membantu diri kita. Ya. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Arif. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Arif yang sudah membagikan ilmunya. Ya tadi kita sudah menyaksikan sama-sama ya rahasia Pak Arif bagaimana cara beliau bisa menjual produknya BioBoss Step 1 dan BioBoss ini dalam jumlah yang wow, banyak banget kalau kita bisa lihat. Ternyata yang pertama niat beliau ingin mensejahterakan petani, kemudian juga kalau saya masih ingat tadi adalah peluang dari produk BioBoss Step 1 dan BioBoss ini sangat besar. Jadi kita jangan sampai lewatkan peluang ini. Apalagi kita ada promo-promo dari PT Keling Indonesia, manfaatkan ini sebagai media untuk kita strategi marketing kita. Jika belanja hari ini dari harga sekarang menjadi harga yang sekarang. Jadi harus ada tindakan seperti itu. Jadi manfaatkan promo-promonya. Apalagi malam ini nih ada promonya, sayang banget kalau nggak dimanfaatkan. Kemudian bikin video sebanyak-banyaknya. Ternyata itu rahasia besar dari Bapak Arif juga ternyata. Karena pada saat kita menyaksikan atau menayangkan video di daerah-daerah tersebut, tetangga-tetangganya juga akan penasaran, wah ternyata beliau kok hasilnya bagus ya, kok hasilnya bagus ternyata pakai BioBoss, saya juga mau. Nah itulah alasan Bapak Arif membuat video sebanyak-banyaknya, karena di daerah tersebut itulah yang biasanya menjadi para petaninya juga keinginannya besar gitu kan, dibandingkan dengan video-video yang lainnya. Video yang lainnya membantu iya, cuman akan jauh lebih maksimal atau lebih efektif jika dari wilayah tersebut gitu. Terima kasih sekali Bapak Arif atas sharing-sharingnya. Jangan bosan-bosan ya Pak Arif ya, kalau kita minta lagi waktunya ya. Udah saya booking lagi nih. Karena saya sambil belajar. Iya, terima kasih juga untuk Kakak Nadia Ashari yang sudah memberikan testimonial yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih juga untuk Bapak Roni Rianto yang sudah membagikan ilmunya. Kalau kita belajar kalau kita belajar butuh berapa tahun gitu kan, tapi sekarang kita gratis di Zoom ini disediakan oleh PT Keling Indonesia. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih sekali untuk Bapak Roni Rianto. Terima kasih juga saya ingin mengucapkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya yang sudah hadir di Zoom kita malam hari ini sampai pukul 21.09 waktu Indonesia bagian Barat. Masih di angka 90-an lebih. Artinya semangat Bapak Ibu semuanya, saya asingin jempol. Lakukan tindakan, peluang kita besar, kenalkan BioBoss Step 1 dan BioBoss. Kemudian ingat tujuan kita mensejahterakan petani, itu yang paling penting. Saya mengutip dari Pak Arif sebenarnya.
Oke, jika ada salah-salah kata dari saya dan mewakili seluruh pembicara pada malam hari ini, saya mengucapkan mohon maaf dan jangan bosan-bosan untuk sharing-sharing ya untuk produk BioBoss Step 1 dan BioBoss ini di acara kita bulan depan mungkin ya. Jika bapak-bapak dan ibu-ibu berminat, adakan lagi Mas Angga, kita sharing-sharing lagi nih gitu kan ya. Dalam sebulan sekali aja boleh, monggo kita akan adakan gitu. Oke, terima kasih. Sekali lagi saya tutup acara malam hari ini dan ingat promo kita sampai besok. Untuk transfernya boleh ingat di formatnya di 0812 1381 8898. Pesen dulu transfernya besok karena promo ini terbatas, tidak banyak. Oke.